Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala Devi. Hai, bertemu lagi pada video kali ini bersama saya, Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas mengenai menilai karya melalui kritik dan esai. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai bagaimana itu menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, mari kita langsung saja ke pembahasan mengenai menilai karya melalui kritik dan esai. Selain artikel, resensi, dan ulasan dalam kolom bebas, juga ada kritik dan esai. Kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberikan wawasan sekaligus berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Kalian pasti sering mendengar kata kritik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian di antara kamu mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik itu adalah sebuah celaan, pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Itu benar, tapi jika itu kritik yang dimaksud adalah kritik tanpa dasar. Nah, pada pelajaran kali ini, kritik yang dimaksud adalah kritik yang mempertimbangkan baik dan buruknya karya secara objektif, didasarkan atas analisis yang mendalam, dan biasanya karya yang dikritik berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. Nah, berbeda dengan kritik yang fokusnya hanya menilai karya, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Nah, esai itu merupakan karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat dan argumen. Pemahaman tentang kritik dan esai seringkali rancu karena keduanya merupakan teks yang harus didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kamu akan belajar tentang kritik dan esai serta perbandingan di antara keduanya. Ciri-ciri kritik yang pertama, memberikan tanggapan dan pertimbangan. Sedangkan ciri esai membahas suatu masalah secara sepintas sesuai dengan pandangan pengarang. Kemudian ciri kritik sastra selanjutnya memaparkan kesan pribadi dan memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Sedangkan ciri esai yang kedua mengembangkan gagasan secara bebas. Lalu yang terakhir, ciri kritik menjembatani pemahaman pembaca dengan karya sastra yang ditulis, sedangkan ciri esai disajikan secara ringan. Perbandingan kritik sastra dengan esai sastra. Teks kritik berisi tentang penilaian atas kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, disertai dengan data-data pendukung, baik sinopsis karya, alasan yang logis, maupun teori-teori pendukung. Kritik terfokus pada penilaian. Hal ini tentu berbeda dengan esai. Esai tidak mencantumkan sinopsis, tidak menilai kelebihan dan kelemahan karya, tetapi membahas satu hal dengan sudut pandang pribadi atau secara subjektivitas penulis dan objek data yang didasarkan atas data yang benar-benar ada. Membandingkan kritik
dan dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Berdasarkan kajian, dengan melihat persamaan dan perbedaan di antara kritik dan esai, persamaan dan perbedaan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan yang ada dalam kritik dan esai serta sudut pandang yang diambil penulisnya dalam membahas objek kajian. Berdasarkan pengetahuan isi yang dikaji di dalamnya, perbandingan kritik dan esai dapat dilihat dari pertama, objek kajiannya berupa seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajiannya dapat berupa karya dan fenomena. Kemudian yang kedua, kritik, deskripsi karyanya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Nah, sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kemudian yang ketiga, kritik menyajikan data objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Nah, dilihat dari pandangan penulisnya, perbandingan kritik dan sastra dapat diringkas. Yang pertama, kritik, penilaiannya terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis, sedangkan esai, kajian yang dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Kemudian yang kedua, kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Lalu kritik itu membahas terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas secara menyeluruh, tetapi hanya pada hal-hal yang menarik menurut pandangan penulis. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Menyusun kritik dan esai. Cara menyusun kritik. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Penulis kritik harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Kemudian yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan yang logis untuk mendukung penilaian yang diberikannya. Keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Menyusun pernyataan esai. Berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya, esai biasanya membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Hal yang dibahas kadang-kadang bukan merupakan hal-hal yang penting bagi orang lain, tetapi kejelian penulis dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan oleh orang lain, serta kemampuan menyajikan dalam bahasa yang mengalir lancar membuat esai menjadi menarik. Analisis sistematika dan pembahasan kritik dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Dalam teks kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Yang kedua, argumen yang disajikan dapat
dapat berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Dan yang ketiga, penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Dalam teks esai, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya, sedangkan argumen yang disajikan berupa alasan yang logis dan subjektif. Dan yang terakhir, penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali. Sistematika kebahasaan kritik dan esai. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Yang pertama, selalu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Biasanya diperkuat oleh pendapat para ahli yang dikutip ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai dan mengomentari. Keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kelima, menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Biasanya menggunakan kata kerja antara lain seperti memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi, secara umum, teks esai memiliki karakter khas yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Mengonstruksi atau menganalisis atau menyusun kritik dan esai. Pertama, langkah mengonstruksi atau menyusun kritik. 1. Mendata identitas karya. Kedua, membuat deskripsi singkat karya. Ketiga, mendata kelebihan dan kelemahan karya. Dan yang terakhir, menulis kritik berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah didata. Kedua, langkah mengonstruksi atau menyusun esai. Pertama, mengamati fenomena yang terjadi, kemudian menentukan bagian yang paling menarik atau menjadi perhatian. Ketiga, membuat pernyataan pribadi terhadap hal yang telah dipilih, lalu menyiapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadi, dan yang terakhir, tulis esai dengan menggunakan gaya bahasamu. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai menilai karya melalui kritik dan esai. Semoga video kali ini bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.